yang tersisa di lahan itu adalah sumber bahan organik, pupuk organik, sama dengan pupuk kandang itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau menyadari membakar jerami itu tidak ada manfaatnya, lebih baik kita hancurkan, kembalikan ke sawah, bisa meningkatkan penyerapan pupuk. Karena kenapa? Kenapa meningkatkan penyerapan pupuk? Porositas tanah itu akan lebih baik, dia lebih renyah, bisa menyimpan air dengan baik, sehingga mobilitas unsur-unsur dari pupuk itu bisa terserap dengan baik, bisa sampai ke akar. Karena kalau pupuk kimia terus kita pakai, Bu, urea, Bapak, SP dan sebagainya, pupuk kimia terus kita pakai yang di pabrik itu membuat padat tanah. Baru 1 bulan kering sudah retak-retak. Ibarat manusia dagingnya tidak ada. Karena dagingnya tanah itu adalah organik. Organik itu bisa dari daun-daun batang jerami, daun-daun tanaman, bisa dari kotoran ternak dan sebagainya. Nah sekarang caranya sudah banyak. Jerami itu kalau mau dihancurkan, bisa dalam jangka seminggu 2 minggu bisa hancur menjadi pupuk. Kita tumpuk, kita siram namanya probiotik, ada mol, ada apalagi banyak. Tinggal bapak dan ibu sekalian mencari informasinya. Di loka pengkajian ada, di penyuluhan ada, di dinas-dinas ada. Jadi tinggal mencari informasinya bagaimana sebenarnya untuk membuat pupuk organik itu, sehingga kita bisa membuat produktivitas yang tinggi. Kenapa? Karena semakin hari bapak dan ibu sekalian itu semakin dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang sehat. Bayangkan kalau semuanya produk-produk pertanian yang kita hasilkan itu semua mengandung bahan kimia, racun-racun, kasihan juga kan? Kita sendiri yang makan. Jadi setidaknya itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan pupuk organik dengan efisien bisa mengurangi penggunaan pupuk-pupuk yang mahal. Jadi bisa menghemat biaya juga, mendapatkan produksi yang tinggi. Itu. Kemudian itu barangkali yang beberapa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita dalam diskusi-diskusi sebentar. Silakan Bapak dan Ibu sekalian menanyakan sesuatu voksinya kami. Kemudian selain pengkajian spesifik lokasi yang kami lakukan di lokasi pengkajian Sulawesi Barat itu, kita juga ditugaskan untuk mendesiminasikan hasil penelitian. Apa artinya? Kita membuatkan bahan-bahan, materi-materi penyuluhan, rekomendasi-rekomendasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kami di badan penyuluhan dan jajarannya untuk menyampaikan ke bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami juga terbuka 24 jam untuk bapak-bapak dari penyuluhan. Silakan datang ke kami untuk mencari teknologi-teknologi. Kemarin juga ada beberapa yang menanyakan teknologi-teknologi seperti dari untuk lahan kering, untuk tak ada hujan dan sebagainya. Jadi kami siap untuk berbagi teknologi-teknologi yang ada berkembang sekarang. Jadi dari tugas itu tadi saya katakan bahwa kedudukan loka pengkajian teknologi pertanian di Sulawesi Barat itu adalah bagaimana mengkaji teknologi dari balai-balai penelitian dasar. Jadi pada prinsipnya balai penelitian dasar Bapak dan Ibu sekalian sudah ada namanya balai penelitian padi, ada balai penelitian jagung di Maros, ada balai penelitian padi di Sukamandi, ada balai penelitian ubi-ubian di Malang, ada balai penelitian sayur di Jawa Barat, di Bandung, dan balai penelitian ternak di Ciawi dan sebagainya. Itu menghasilkan semua namanya teknologi. Tapi teknologi yang dihasilkan itu dalam bentuk laboratorium. Nah dengan adanya loka pengkajian atau balai pengkajian itu, kita mengambil teknologi itu kemudian kita tanam seperti ini. Nah kita lakukan seperti ini, cocok enggak di Papalang ini? Laboratorium yang menghasilkan di Sukamandi bahwa ada impari 13, 16 sekian, mungkin di laboratorium menghasilkan 12 ton, tapi coba kita tanam di lapangan, mampu enggak 12 ton? Nah belum tentu 12 ton. Karena kenapa? Laboratorium dan lapangan itu berbeda. Di laboratorium itu diteliti semua, oh sekian pupuknya harus saya kasih, sekian organiknya dan semuanya diatur. Kalau di lapangan, ini kan lapangan terbuka. Jadi kita mampu menghasilkan, kalau potensinya misalnya 12 ton, kita mampu menghasilkan 7 ton, alhamdulillah sekali. Itu sudah merupakan suatu kemajuan, karena di sini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan air, mana iklim, suhu, panasnya dan sebagainya, mana hama-hama pengganggu.
Kalau di laboratorium kan sudah ditutup, hama-hamanya tidak mengganggu lagi, jadi dia bisa menghasilkan maksimum. Nah, itu tugasnya loka pengkajian, bagaimana menyampaikan teknologi yang sudah dihasilkan oleh hasil penelitian ke lapangan. Nah, baru kita mengeluarkan suatu rekomendasi bahwa di Papalang ini cocok secara iklim dan menghasilkan sekian ton. Nah, itu nanti akan kami keluarkan sebagai suatu leaflet atau brosur yang bisa diacu. Nah, kalau ada permasalahan, kita sudah tanam di lapangan, ternyata banyak tidak cocoknya, kita kembalikan ke Balai Penelitian Dasar bahwa padi Impari 13 yang kamu kirim ke kami kemarin itu, yang kami uji di lapangan, masih ada kekurangannya, harus diuji kembali. Nah, saya tidak tahu apakah misalnya banyak hampanya, atau disuka hama, atau suka rebah, dan sebagainya. Itu dikembalikan nanti ke sana. Kemudian itulah nanti akan lahir satu teknologi namanya spesifik lokasi. Jadi itulah tugasnya BPTP atau Loka Pengkajian, Pak, supaya artinya teknologi yang dihasilkan itu jangan sampai tidak terpakai. Karena kenapa? Luar biasa itu besar biayanya itu menghasilkan satu jenis varietas. Berapa banyak itu biayanya dihasilkan itu, bertahun-tahun dikawinkan, disilangkan, akhirnya mendapat lagi varietas baru itu. Jadi varietas ini tidak lahir satu kali uji coba, tidak lahir satu kali misalnya disilangkan tahun ini langsung satu musim sudah lahir, enggak. Jadi tenaga banyak dilibatkan, disilangkan beberapa kali, berapa musim, berapa tahun, baru muncullah. Kita ambil yang terbaik, mana yang hasilnya. Artinya dari neneknya itu dengan neneknya dikawinkan, kemudian ada padi baru muncul, dilihat mana yang terbaik, itu yang kita keluarkan baru, direkomendasi lagi, disertifikasi melalui keputusan presiden, keluarlah namanya varietas. Jadi tidak gampang dan tidak pendek waktunya, memerlukan sesuatu yang panjang dengan biaya yang tinggi, sehingga kami harapkan adanya teknologi-teknologi yang seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa betul-betul menyimak, mengamati apa baiknya dan kurangnya, supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalau kita harapkan malah nanti kalau Bapak Ibu sekalian menerapkan ada yang lebih 7 ton, ya sangat syukur sekali, berarti pengelolaannya bagus, menggunakan pupuk organik dan sebagainya. Nah, itu kita harapkan. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian, kami juga dari Loka Pengkajian Teknologi Pertanian selaku pelaksana kegiatan ini bekerja sama dengan Pak Desa, dengan Pak Camat dan Sekcam. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan ini, karena tidak lepas dari sebagai manusia biasa. Memang kami juga mengakui kami sangat terbatas juga tenaganya di LPTP. Kami wilayah kerjanya seluruh Sulawesi Barat dan kami hanya punya tenaga 25 orang. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, karena kami juga sangat keterbatasan, terutama untuk melanjutkan acara kita. Kami dapat informasi ini, kebetulan ada teman di pertanian, saya coba tanya-tanya kira-kira apa yang cocok untuk petani kami yang ada di desa ini. Dia bilang nanti kita coba pengembangan bibit ini. Itu pun sekedar iseng-iseng, Pak. Setelah kami jalannya, luar biasa ternyata, di mana pertanian itu, petani itu bisa belajar banyak tentang bagaimana cara bercocok tanam dan cara pemupukannya. Itu yang bisa kami garis bawahi tentang program ini. Yang kedua, Pak, Ibu, kami inginkan bahwa kami ini ingin melakukan sesuatu yang baik untuk petani kami, tapi kami tidak punya sumber daya. Ya, kami ingin melakukan perubahan di petani kami, memberikan kesadaran kepada petani kami, tapi kami terbatas dengan sumber daya. Itu dia. Jadi kalau bisa menawarkan kepada Bapak, khususnya di pemuda yang ada di Desa Orobatu ini, berikan kami pemahaman, berikan kami sumber daya, supaya kami bisa berdayakan petani kami yang ada di sini. Itu dia yang pertama. Yang kedua, tadi menyambung pertanyaan dari saudara kami, sekaligus orang tua kami di sini, Pak. Iya, antisipasi kami sebenarnya di sini petani kan ini 2 musim, Pak.
kami dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun itu 2 kali turun sawah. Tapi kadang-kadang tantangannya ketika kedua kalinya mungkin musim kemarau, Pak. Jadi kalau Bapak perhatikan di daerah Mas ini, kita jalani, ya luar biasa tantangannya Pak di itu. Jadi kita harapnya tanam legowo, ternyata hasilnya tidak tahu apakah memenuhi kriteria legowo itu atau tidak. Karena kenapa? Itu dia tadi, sumber airnya yang kemudian tidak mencukupi untuk melakukan itu. Jadi kira-kira bisa diberikan solusi. Kebetulan di sini kan ada PPL juga, kemudian pemerintah desa. Kira-kira kita harus ada solusi Pak untuk ini. Jadi baru masyarakat kita tahu bahwa seharusnya kita harus berbuat baik untuk kegiatan ini. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang telah memberikan penjelasan yang sangat detail pada kami, khususnya petani yang ada di dusun ini, di Desa Orobatu. Mulai daripada bibit yang bermutu, yang bagus, sampai kepada cara-cara nanam, teknik-teknik dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat bagi kami. Cuma perlu mungkin kami sampaikan kendala kami di lapangan selama ini, yaitu masalah faktor sarana dan prasarana. Katakanlah di sini di Orobatu, khususnya di Orobatu ini, tanah sawah kami ini Pak, betul-betul sawah tanah hujan. Jadi mengharapkan hujan baru tanah ini bisa kami kelola dengan baik. Jadi menurut saya, apapun yang disampaikan atau yang kita laksanakan di teknologi apapun itu, bibit apapun itu, kalau tanahnya kering, saya kira tidak bisa bermanfaat, tidak akan bisa tumbuh, bahkan ya berkembang sesuai yang kita inginkan. Jadi yang kami inginkan adalah sebelum teknologi itu dilaksanakan di kampung kami, mungkin yang lebih dahulu kita pikirkan bersama adalah bagaimana sawah tada hujan kami ini bisa dimaksimalkan sarana prasarananya, termasuk kepada pengadaan air yang betul-betul kami butuhkan. Sekarang ini kita sudah lihat contohnya Pak. Kalau di dusun ini yang kita tempati sekarang, ini bagus. Ini bukan sawah tada hujan. Ini tempatnya mata air. 1 tahun 2 tahun pun kemarau Pak tetap mengalir airnya, karena mata airnya sangat besar. Tapi setelah kita lihat di sebelah jalanan ke sana ini, yang masuk kategori 3 dusun lagi, di Orobatu ini 4 dusun Pak. Jadi 3 dusun lagi ini betul-betul tidak ada mata airnya. Pengairannya banyak, tapi air yang kita mau alirkan ke sini sudah kering Pak. Jadi kami atas nama penduduk yang ada di sini mengharapkan kepada Bapak ini bagaimana caranya supaya sarana prasarana ini lebih dipentingkan atau lebih dipikirkan lagi, supaya penyampaian Bapak tadi itu baik dari segi bibit unggul dan teknik-teknik teknologi cara-cara menanam di lapangan itu bisa kami laksanakan secara maksimal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian itu di tingkat lapangan bukan hanya semata teknologi yang kita kaji, semua aspek. Kenapa? Karena teknologi di tingkat lapangan itu sudah komplikasi aspek. Jadi kalau ada masukan-masukan atau kritikan-kritikan, alhamdulillah kami sangat berterima kasih, supaya itu juga membimbing kami ke depan untuk memperbaiki kinerja kami sebagai lembaga instansi pusat yang ditempatkan di Sulawesi Barat ini. Jadi saya sangat menghargai semua masukan-masukan dan kritikan, dan perlu memang kami sangat diharapkan berkoordinasi dengan baik.
Jadi saya sebagai kepala Loka yang baru pelantikannya tanggal 21 Agustus di Sulawesi Barat, saya sangat meminta maaf dan saya sangat memahami, mengerti bapak-bapak dan ibu sekalian kalau ada koordinasi kami yang kurang dan terlewatkan. Dan mudah-mudahan ke depan nanti kami dengan berserta jajaran kami akan menyempurnakannya lagi, karena memang sejarahnya LPTP Sulawesi Barat itu adalah anak dari Sulawesi Selatan. Nanti tahun 2012 itu kami baru lepas dari Sulawesi Selatan dibentuk Loka Pengkajian, dan terus terang jangkauan kami masih sangat terbatas, dan baru dulu kita namanya Satker selama hampir berapa tahun, 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun ya. 3 tahun ya kita menjadi satker di sini masih memang jangkauan kami masih sangat kurang, dan koordinasi kami sangat masih sangat kurang Pak ya. Jadi itu tadi saya katakan jangkauan kami ke seluruh wilayah Sulbar itu dengan kondisi sumber daya kami juga yang kami miliki seperti itu yang kami katakan. Kalaupun memang ada koordinasi kami yang agak bias, maupun sampai kepada sesuatu hal yang memang harus kita lakukan, ya kami atas nama Loka Pengkajian Sulawesi Selatan dan keluarga besar Badan Litbang Pertanian menyampaikan permohonan besar yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini catatan penting bagi kami ke depan untuk memang kami ditugaskan untuk berkoordinasi lebih intensif lagi ke lingkungan atau daerah Sulawesi Barat itu barangkali Bapak sekalian. Kemudian mungkin saya ke tadi Pak Harman, kendala di lapangan sarana dan prasarana sawah tidak hujan Pak ya. Jadi memang terima kasih masukannya bahwa saya juga baru pertama kali menginjakkan kaki saya di bumi Tapalang ini, melihat kondisinya seperti ini. Kesan saya tadi pertama, alhamdulillah sekali daerah ini komplit. Ada lautnya, ada pangannya, ada perkebunannya. Saya langsung mengucapkan syukur, alhamdulillah daerah sini sangat potensial. Kalau berbicara sumber daya, luar biasa potensinya di sini. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama dengan potensi yang luar biasa ini bagaimana menggerakkannya. Itu barangkali. Kemudian masalah sarana prasarana karena kekurangan air, tadi kalau tidak salah, apakah sebenarnya sarana dulu atau kita dulu kita mengajukan pengkajian atau bagaimana? Ibarat ayam dengan telur, apakah duluan ayam atau telurnya, kemudian telur dulu baru